Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah datang di sini. Hari ini saya nama Niken mau menjelaskan mengenai nutrisi. Selama ini memang yang kita tahu itu adalah nutrisi atau yang kita makan itu untuk energi. Apalagi kita lihat di sepanjang ini anak-anak kita ini adalah sebagai atlet yang kita tahu memerlukan energi yang tidak sedikit. Nah, sebenarnya gimana sih caranya agar anak-anak ini punya energi yang bagus, tapi juga tidak merusak kesehatan masa depan? Saya dulu juga atlet renang, tapi di Jawa Barat, dan itu sekitar tahun 80-an ya Bu ya, tahun 80-an, saya kelahiran tahun 73, jadi saya udah 50 tahun, itu waktu sekitar usia 9 tahun tuh saya atlet renang memulai atlet renang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai nutrisi. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih yang saya jelaskan di sini. Untuk informasi, saya bukan dokter, tapi memang kebetulan saya sudah cukup lama bergerak di bidang yang namanya functional medicine. Apa sih bedanya? Di Indonesia ini para dokter itu memegang ilmu yang namanya conventional medicine. Jadi kalau zaman dulu medical itu cuma ada satu jenis. Tapi 10 tahun terakhir medical ini dibagi dua. Ada namanya conventional medicine dan ada namanya functional medicine. Conventional medicine ini, atau saya membahas dulu functional medicine. Functional medicine ini pasti ibu-ibu dan bapak-bapak dan adik-adik sini udah pada tahu, kalau kita sakit, kita dikasih obat. Sakit kepala dikasih obat sakit kepala. Sakit perut dikasih obat sakit perut. Tanpa ada penelitian kenapa jadi sakit perut. Kenapa jadi sakit kepala? Contohnya, ada orang diabetes. Mungkin Bapak Ibu di sini ada sudah konsumsi obat diabetes. Itu tidak ada pertanyaan daripada dokter, kok Bapak bisa diabetes ya? Pokoknya kita datang ke dokter, mengeluh diabetes, kasih obat diabetes. Itu adalah conventional medicine. Sedangkan kalau fungsional, sayangnya tidak ada di Indonesia. Justru malah tidak, ya tanda kutip, tidak dikasih izin untuk di Indonesia. Fungsional terdekat itu ada di Singapura. Saya kebetulan sering sekali berobat ke sana. Kalau gimana? Dan kita harus ingat, 10 tahun yang lalu kamu gimana? 15 tahun. Nah, dia akan terus mundur sampai dia ketemu titiknya, disitulah kamu mulai sakit. Jadi kalau fungsional, dia tidak pernah mengatakan sakit itu dalam semalam, nggak ada. Mungkin ada yang udah punya kakek nenek, udah mulai pikun. Ada yang udah mulai kakinya nggak bisa jalan, ada yang kena stroke dan segala macam. Itu bukan mendadak, bukan semalam. Tapi terjadi 10 sampai 15 tahun sebelumnya. Nah, kenapa saya mendalami bagian functional medicine? Ini adalah bermula dari papa saya. Saya sendiri, waktu saya SMA, itu papa saya meninggal dunia, dan di situ saya pelajari papa saya sakitnya adalah cirrhosis liver. Saya pelajari cirrhosis liver itu ternyata bisa dicegah 10 tahun ke belakang. Waktu itu penyesalan saya hanya adalah, andai saya tahu 10 tahun yang lalu, tidak akan tuh papa saya sakit. Nah ini sama, disinilah saya ingin menjelaskan pola makan anak-anak zaman sekarang ini bisa nanti berakibat menjadi penyakit di usia mendatang. Cara berpikir, kecerdasan otak, semuanya itu sebetulnya dari nutrisi yang kita asuh. Ya, jadi seperti pohon, kalau konvensional medicine itu hanya mikirin yang namanya daun-daun sama dahan-dahannya. Jadi kalau kita senang berkebun, ada pohon yang daun-daunnya udah mulai berguguran atau daunnya ada warna putih-putih jamur, itu biasanya kita bunting daunnya, kita berharap tumbuh daun baru tanpa putih-putih. Itu adalah konvensional. Tapi kalau fungsional, kita perhatiin akarnya. Kita mundur ke bawah. Nah, bisa dilihat ini
Fungsional ini salah satunya bisa dilihat di sini ya, yang ini secondary, ini pure diet. Jadi pola makan kita kayaknya sehat, padahal ternyata tidak sehat. Lalu juga nutrient deficient, kekurangan nutrisi. Kita selama ini cuma tahu pokoknya udah makan. Apakah mencukupi tubuh kita atau tidak, itu yang selama ini tidak ada kita tidak diarahkan ke sana. Jadi saya akan menekankan di sini. Kalau lack of exercise, saya yakin adik-adik di sini semuanya udah exercise dong ya, namanya juga atlet renang. Pasti udah olahraga. Cuman pola makannya kita lihat sama-sama ya. Nah, apa sih sebenarnya nutrisi? Bapak Ibu mungkin mengenalnya nutrisi itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Atau kita ada piramid, yang paling bawah adalah karbohidrat, lalu protein, lalu lemak. Ada tingkatan-tingkatannya di mana paling banyak dimakan itu adalah karbohidrat. Ya, mungkin yang sekolah pernah diajarkan di sekolah itu adalah piramida makanan seperti ini. Dibagi 3, ini adalah karbo. Harus paling banyak. Lalu protein. Lalu lemak. Ini kata Indonesia. Tapi sebetulnya kalau penelitian ini udah nggak begini. Nah ini kita sama-sama nanti lihat, nanti kita lihat apa sih. Nah ini nutrisi itu terbagi 2. Makronutrisi dan mikronutrisi. Dua-duanya penting. Dua-duanya nggak bisa salah satu saja, itu nggak bisa, harus dua-duanya. Makronutrisi itu terdiri dari, tadi udah disebutkan, karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, yang makanan besar itu, makanya disebut dengan makro. Mikronutrisi itu terdiri dari vitamin, mineral, antioksidan. Nah, di sini kadangkala udah mulai banyak hoax yang mengatakan jangan kebanyakan vitamin, nanti ginjalnya rusak. Apakah benar seperti itu? Sama sekali enggak. Kalau pernah lihat TikToknya saya, pernah lihat komunitasnya saya banyak sekali memperbaiki ginjal orang-orang justru dengan diperkaya mikronutrisinya. Nah, penamaan makro dan mikro ini bukan artinya makro itu penting, mikro itu less penting, bukan. Besarannya. Kalau makro itu hitungannya gram. Makan daging sekian gram, makan karbohidrat sekian gram, seperti itu. Sedangkan kalau mikronutrisi, vitamin D, sekian mcg, miligram, lebih kecil lagi. Jadi karena penamanya kecil-kecil, maka dinamailah mikronutrisi. Nah, apa sih kegunaannya masing-masing ini? Ini masih yang tadi, tapi saya kasih lihat. Makronutrisi ini fungsinya sebagai sumber energi untuk tubuh. Betul sekali, karbohidrat, protein, lemak ini untuk tubuh. Diperlukannya gram, seperti tadi saya sebutkan. Makanya disebutnya makronutrisi. Mikronutrisi ini sebagai esensial itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi sangat penting untuk kesehatan tubuh. Diperlukannya mostly dalam miligram atau ypsilon saking kecilnya. Ya, jadi ini nanti emang ada tahapan berapa banyak sih yang diperlukan, itu ada lagi. Tapi sekarang kita akan fokus ke makronutrisi dulu, makanan sehari-hari. Oke, pembagian makronutrisi yang tadi saya sudah sebutkan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Selama ini kita selalu mengetahui adalah sumber energi dari karbohidrat. Makan nasi yang banyak karena besok mau tanding. Dulu waktu saya masih sangat kecil, saya dikasih glukosa powder. Ya ibu ya, kita sama-sama tanding disuruh glukosa powder. Dulu glukosa powder itu kalengnya warna biru, itu wajib. Sebelum tanding saya harus makan itu dulu. Untuk energi, zaman dulu. Masa zaman sekarang ilmunya masih sama? Energinya dari glukosa atau karbohidrat. Nah, yang berikutnya adalah
Karbohidrat itu dari mana? Gluten, grain, sayur, dan buah. Jadi kalau ada yang pertanyaan, sayur dan buah di mana? Di karbo. Kalau nggak makan nasi, makan sayur itu udah termasuk makan karbo atau belum? Sudah banget. Makan buah itu manis, ada gulanya sama juga, itu adalah karbo. Nah, gluten dan grain, ini yang akan difokuskan. Gluten dan grain, dulu disuruh, dulu dipaksa-paksa, saya juga termasuk yang dipaksa-paksa. Tahun akhir-akhir ini ditemukan bahwa gluten dan grain lah yang merusak otak kita. Siapa yang orang tuanya atau kakek neneknya ada yang udah mulai pikun, demensia namanya. Demensia itu diabetes tipe 3 akibat dari gluten dan grain. Lalu juga anak-anak yang autis itu diduga orang tuanya pada saat hamil mengkonsumsi kebanyakan gluten dan grain. Jadi yang masih suka gluten dan grain, coba diingat-ingat karena ini akan merusak otak kita. Sekarang enggak, sekarang sih enak-enak aja. Tapi ke depannya akan mulai merusak. Gluten itu ada di roti-rotian, ada di pasta. Ya, itu bentuknya gluten. Sedangkan grain itu ada di beras. Grain itu tanaman yang tinggi-tinggi panjang, yang bijinya menggerumbul. Jadi beras dan jagung itu adalah grain. Jadi kadang-kala saya suka temukan ibu-ibu, enggak kok udah gak makan nasi, gantinya apa? Jagung, sama aja. Atau enggak kok udah gak makan nasi putih, makanya nasi merah. Sama benar. Bayangin, tubuh kita tuh buta. Dia cuma lihat faktor chemicalnya aja. Begitu faktor chemicalnya masuk, dia adalah nasi. Nasi itu karbohidrat. Dia nggak peduli mau nasi merah, nasi putih, nasi hitam. Yang penting itu adalah karbohidrat dari nasi. Mengolahnya di prosesnya masuk ke jalur karbohidrat. Nanti saya akan jelaskan jalur-jalur prosesnya. Kenapa tubuh kita ini nggak bisa dibilang ini cuma dikit loh, nggak bisa. Karena ada jalurnya tersendiri ternyata di dalam tubuh kita. Protein semua orang udah tahu ya, daging, ikan, seafood, ayam, semua pokoknya yang daging-dagingan. Gimana dengan protein yang dari vegetarian? Itu adalah biasanya digunakan sebagai soy atau kedelai, tahu, tempe. Ya, zaman saya masih kecil, kedelainya sehat, warnanya kuning. Kedelai zaman sekarang udah mengalami GMO perubahan, itu warnanya putih gede-gede, dulu kuning kecil-kecil. Apa sih yang terjadi dari soy? Soy atau kedelai itu meningkatkan, apalagi ini anak-anaknya perempuan ya, meningkatkan level estrogen di dalam tubuh. Ayo, level estrogen itu apa kalau ketinggian untuk para wanita? Para wanita tuh sangat takut level estrogennya naik karena penyebab kanker payudara dan kanker rahim. Kalau yang pernah lihat TikTok saya waktu saya membahas ini, banyak yang berkomentar pantesan. Mama saya senang sekali tahu tempe nggak lama kemudian kanker payudara. Hati-hati. Zaman dulu nggak apa-apa. Terus ada yang dibuat pakai susu kedelai, susu dan segala macam. Tadi ibu nanya makannya apa? Nanti akan dijelaskan bu makannya apa. Dan saya punya salah satu bukti anak-anak saya. Anak-anak saya sekarang di mana? Tidak ada di Indonesia, dipanggil oleh Kanada. Luar biasa pinternya. Nggak pernah belajar. Main mulu kerjanya tapi jenius banget, dipanggil untuk kuliah di sana. Ya, udah pastinya diminta menjadi warga negara sana. Makannya apa? Nanti saya spill makannya apa. Dan itu terbukti, otak anak itu ada buktinya caranya. Untuk membuat anak-anak cerdas tuh gampang banget. Nanti kita akan ke sana, ya. Jadi ini tadi saya nggak sebut daging nggak boleh loh, ikan juga saya nggak sebut nggak boleh loh. Jadi nggak ada masalah. Oh mahal banget makannya daging melulu. Daging itu mengenyangkannya lama. Nanti saya akan jelaskan kenapa dia mengenyangkannya lama. Lalu lemak ini bapak ibu suka takut.
Mungkin Bapak Ibu di sini siapa yang sudah konsumsi obat kolesterol? Siapa yang sudah konsumsi obat kolesterol? Asam urat. Nah, kalau kata dokter konvensional medicine, kolesterol itu berbahaya. Kalau kata functional medicine, kolesterol itu teman. Kolesterol, orang-orang yang kolesterolnya tinggi, itu biasanya awet muda. Iya, usia saya 50 tahun, kolesterol saya 300. Mama saya 77 tahun, kolesterolnya 300. Masih nyetir mobil kemana-mana, sendiri. Belum punya ubah tuh, menantunya yang cerita. Sebagai menantu yang sangat bangga, karena mama saya kemana-mana masih senang makannya sop kaki kambing. Diajak makan sate kambing masih mau, nggak ketakutan. Kolesterol bukan penyakit. Saya nggak jelaskan di sini karena ini adalah bidang lain, tapi saya akan spill dikit. Penelitian terbaru, kolesterol itu bukan dari makanan. Saya termasuk pelaku puasa panjang yang disebut dengan autophagy. Saya pernah sampai 21 hari nggak makan sama sekali. Waktu itu saya melakukan di hari ke-6, saya melakukan tes kolesterol. Saya melakukan tes kolesterol, apa yang terjadi pada tubuh saya? Kolesterolnya super spike, 340 saja. Ada saya stroke? Tentu tidak. Ayo, kalau saya 6 hari nggak ketemu makanan, benar-benar nggak ketemu makanan, nggak kayak puasa muslim yang ada sahur, ada buka puasa, enggak. Ini 6 hari strike, karena saya dulu ada cancer sama autoimun, untuk menyembuhkannya saya dengan puasa, itu saya sembuh. Sampai sekarang, ya kelihatan ya, saya ada autoimun, 2 loh autoimunnya, saya punya lupus sama punya tiroid. Saya punya cancer tiroid, semua hilang. Terakhir berobat bukan berobat, periksa ke Singapura 2 minggu yang lalu, masih aman. Dokternya pun kagum hasilnya saya. Dan dia sampai mengatakan bahwa ibu masih bisa hidup 40 tahun lagi. Padahal di Indonesia saya divonis tinggal 3 bulan. Nah, saya menyembuhkan dengan autophagy, saya tidak membahas autophagy, tapi saya tidak makan. Pada hari ke-6 saya ditemani oleh suami, cek kolesterol naik banget. Jadi kolesterol bukan dari makanan dong. Bukan sekali. Kolesterol itu dibuat oleh tubuh kita di liver. Kolesterol itu fungsinya ada 4. Semua udah tahu ya, fungsi tubuh kita ini, imunitas tubuh kita ini memerlukan vitamin D. Ada yang udah paham? Vitamin D itu penting banget. Dulu orang-orang yang kena COVID, itu karena kekurangan vitamin D. Cuma itu. Kalau orang yang vitamin D-nya tinggi nggak kena COVID. Bayangkan pada saat COVID terjadi, saya tidak diperkenankan oleh keluarga untuk vaksin. Lalu saya mengurung diri nggak? Enggak. Saya tetap ngajar kayak gini. Kebetulan saya panggil tukang Gojek untuk ngajar saham. Tukang Gojek saya nggak peduli mereka udah vaksin atau belum. Mereka saya suruh buka. Udah ini lagi di rumah, buka aja maskernya. Ada saya ketularan? Tentu tidak. Berapa level vitamin D saya? 140. Siapa yang ngebuat vitamin D? Tentunya kita minum suplemen vitamin D, tapi vitamin D akan bagus sekali kalau tubuh kita kolesterolnya tinggi. Karena pembuat vitamin D dalam tubuh kita adalah kolesterol. Itu fungsi utamanya kolesterol. Jadi kita dikasih statin, dokternya sama aja ngebunuh level vitamin D-nya kita. Vitamin D dibunuh, sama aja imunitas kita rendah. Yang berikutnya lagi, kolesterol itu ngebuat plasma sel. Plasma sel itu apa sih? Kalau kita punya sel, setiap tubuh kita itu ada dari stem sel. Jadi sel yang kecil banget, bayinya sel, naik menjadi sel, mati, hidup lagi menjadi stem sel. Ada stem sel baru, bukan hidup lagi. Selalu circle kayak gitu. Nah, stem sel menjadi sel itu memerlukan jaket pelindung sel. Siapakah jaket pelindung sel? Kolesterol. Namanya jaketnya itu adalah plasma sel. Plasma sel kita nggak ada, ya selnya kita hancur-hancuran. Sel kita hancur-hancuran mulai dari awet tua. Contoh awet tua, yang tadi, rambut memutih. Ini rambut saya juga belum dicat. Lalu
mulai keriput muncul, lalu mulai ada lemak di perut. Itu semua adalah gara-gara selnya kita berubah, nggak punya plasma sel lagi. Itu fungsi-fungsinya dari kolesterol. Ya, jadi kenapa saya bahas kolesterol? Karena kita lagi ngebahas lemak. Lemak ini salah satu yang baik adalah contohnya alpukat. Kalau tadi buah itu masuk ke karbohidrat, kalau alpukat itu termasuk lemak itu. Jadi dia bukan buah tapi dia adalah lemak. Lalu ada lagi yang disebut dengan MCT. MCT itu adalah lemaknya dari kelapa. Ya, jadi dari kelapa itu ada MCT. MCT itu bagian terkecil dari kelapa. Kalau pernah dengar ada yang menyebut adalah PCO, ini saya bukan bahas PCO ya, saya bahasnya adalah MCT. Jadi jangan buru-buru sampai di rumah anak dikasih PCO, karena PCO itu termasuk long chain triglycerid, itu bisa berpotensi menjadi sakit jantung. Tapi kalau MCT luar biasa sehatnya. Oke. Di dalam dunia nutrisi zaman sekarang ada yang disebut dengan esensial dan non esensial. Sayangnya karena di Indonesia belum diperkenalkan, maka saya nggak menemukan bahasa Indonesianya. Tapi yang penting adalah esensial itu penting, paling penting untuk tubuh kita. Non esensial itu nggak penting. Nah, kita lihat dulu amino asid. Amino asid itu dapat dari mana? Dari protein. Kita makan tadi 3 jenis makanan. Karbohidrat, protein, lemak. Protein di dalam tubuh kita dirubah menjadi yang kita kenal dengan nama amino asid. Lemak di dalam tubuh kita dirubah menjadi yang namanya fatty acid. Beras, kentang, jagung, pasta, dan segala macam dirubah menjadi karbohidrat. Makanya tadi saya bilang tubuh kita itu buta. Yang masuknya protein sama dia langsung diolah menjadi asam amino. Yang masuknya lemak akan dirubah oleh dia menjadi fatty acid. Itu. Nah, ini adalah jenis dari asam amino yang penting harus kita konsumsi setiap hari. Ada sekian banyak. Lalu fatty acid itu juga ini adalah yang penting untuk tubuh kita. Nah, gimana dengan karbohidrat? Nol, nggak ada esensial karbohidrat. Ini berdasarkan ilmu nutrisi yang terbaru. Ya. Oke, ini saya akan biarkan. Selama ini kita pasti pengennya cari jalan supaya kita nggak kecapean, benar nggak? Tapi tahu nggak sih, makanan kita ini bisa membuat tubuh kita kecapean. Dan sayangnya karena kita nggak paham, kita terus-menerus membuat kecapean. Kecapeannya gimana? Ini ada yang saya masukkan glukosa, lalu keton. Keton itu pada saat tubuh tidak dapat glukosa, dia akan memproses namanya keton. Keton itu dibuat di liver. Jadi keton itu bukan diet lah, bukan apa, tapi itu alami ada di liver. Yuk kita lihat, glukosa itu memerlukan 11 step di dalam, ini sel kita ya, ini mitokondria sel kita. Untuk menghasilkan energi itu namanya ATP, glukosa perlu 11 step, 11 langkah. Sedangkan kalau lemak itu memerlukan cuma 3 langkah. Jadi tubuhnya kecapean nggak? Bayangin kalau kita makan nasi kebanyakan, habis makan di restoran Padang, yang nasinya nambah, habis makan ngantuk nggak? Nah, itu tubuhnya kecapean. Habis makan terus udah gitu langsung anak-anak masuk ke kelas lagi atau langsung kuliah atau ujian, susah fokus. Tapi coba makan MCT, nggak ada ngantuk-ngantuknya. MCT tadi saya cerita lemak, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Inilah proses ini yang mengembangkan karena tubuh kita kecapean. Untuk memproses glukosa, untuk menghasilkan energi dia perlu 11 langkah.
Ada proses-prosesnya 11 langkah sendiri. Sedangkan untuk non glukosa itu cuma 3 langkah. Ya, jadi kebayang sekarang kenapa kita ngantuk. Pokoknya kalau habis makan siang nanti jam 2 meeting nih, udah siksaan deh. Berusaha nggak tidur tuh susah banget, apalagi nanti bos ngomong-ngomong yang pelan atau yang marah-marah, udah mendingan tidur. Ini semua hanya karena masalahnya di tubuh kita kecapean. Oke, lalu saya akan memperbesar. Ini prosesnya tadi ya. Ini saya besarkan. Ini proses nih tadi yang glukosa masuk ke dalam tubuh, ada piruvat, ada CoA, ada Krebs cycle, bla 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 bla, menghasilkan ATP. Berapa banyak? 36. ATP itu energi. Menghasilkan energi sebanyak 36 saja. Kok saya bisa-bisanya bilang saja? Emang ada yang lebih banyak? Ada. Saya scroll ke bawah. Ini ada 2 contoh ya. Ada 2 contoh. Dua-duanya semua adalah dari lemak. Ini saya kasih lihat lemak tadi. Menghasilkan 146 ATP dengan berat yang sama. Jadi lebih berenergi. Nah, ini lemak ini juga salah satu penghambat tidak menodili. Jadi biasanya kalau yang menopause-nya berhenti, saya cobakan dulu perbanyak lemaknya dan akan keluar sendiri lagi menopause-nya. Menstruasinya. Jadi kalau yang di bawah 50 udah menodili, coba lihat statinnya, lipitornya, salahkan itu dulu. Lalu salahkan lagi berikutnya pola makannya. Pola makan kita ketakutan akan lemak, energi tubuhnya kecapean, jadi bodoh-bodoh deh buat yang namanya menstruasi. Udah meno aja deh, berhenti aja. Ya, 146. Jadi perbandingan antara glukosa 36 dibandingkan dengan lemak 146. Bagaimana dengan protein? Protein itu sebanyak 129. Masih lumayan daripada 30-an tadi. Nah, selama ini kita mau berenergi makan karbohidrat yang banyak. Padahal dengan sebanyak itu kalau kita makan daging itu lebih bertenaga. Jadi udah nggak ada lagi pertanyaan makan apa Ibu ya. Udah mulai terbayang. Oke. Nah, pada saat kita menyetop glukosa atau mengurangi glukosa sangat kurang, jadi perbandingannya adalah makanan 100%, glukosa atau karbohidrat itu cuma 5%. Biasanya dari protein itu sekitar 70%, sisanya dari lemak. Itu perbandingannya. Nah, pada saat itu terjadi, liver kita akan mengeluarkan energi yang namanya keton. Keton ini satu-satunya yang bisa menembus barriernya otak. Jadi kecerdasan anak-anak, kemampuan dia cepat menangkap ilmunya, cepat bisa terima ilmunya itu sebetulnya sumbernya dari sini. Dari keton. Satu-satunya loh. Kenapa saya berani bilang satu-satunya? Tahu nggak? Kolesterol tertinggi yang diizinkan itu apa? Air susu ibu. Air susu ibu itu full kolesterol. Anak-anak yang dikasih ASI, perkembangan otaknya jauh lebih bagus dari anak-anak non ASI. Benar nggak? Lalu, tahu dari mana itu ada kolesterol? Ibu-ibu pasti masih ingat dong, atau bapak-bapak ya, zaman anak-anak kita masih kecil, kita cuci botol pakai ASI, susahnya minta ampun bersihnya, karena diselimuti oleh yang namanya lemak. Pasti berminyak kan? Tapi begitu botol formula, udah nggak ada minyaknya. Nah, ingat nggak? Coba ingat-ingat dulu kalau nyuci botol ASI itu susah banget. Harus kita rendam dulu, harus kita kasih lemon dulu, pokoknya sampai minyaknya hilang. Nggak hilang-hilang. Itu ASI itu berminyak banget.
kok sekarang kita ketakutan? Atau susu yang mahal, susu formula yang mahal, salah satunya Pediasure, cek di ingredientnya ada MCT. Sama dia ditambahin MCT supaya anak-anak yang konsumsi itu pintar-pintar. Nah, jadi ini yang terjadi. Kenapa dulu anak-anak kok kalau dikasih ASI lebih cepat pintar ya? Perkembangan mulai ngomong, jalan, segala macam, daya tangkap. Kita kok makin tua makin lemot ya. Coba periksa lagi kotak obatnya. Statin, Restore, that's the mistake-nya di sana. Oke, kalau ada yang mau lebih membaca lagi untuk penjelasan hari ini, Fat for Fuel. Apa alpukat? Ini bisa saya nggak tahu. For fuel. Lalu bahayanya grain terhadap otak, brain maker. Dari sini kita belajar, kita bisa tahu gimana faktor supaya otak anak-anak kita terjaga. Ini buku-bukunya bisa dipelajari, memang bahasa Inggris ya, belum ada bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau mau tanya jawab, saya buka kesempatannya untuk tanya jawab. Ada mic-nya di tengah kalau mau lebih keras. Silahkan. Nah tadi saya mau bilang kalau anak-anak saya makan apa? Anak-anak saya pemakan daging. Di meja makan saya itu cuma ada kompor bakaran sama rebusan. Udah kayak Hana masak. Kalau yang pernah atau kayak Saburia makin tan. Lalu mereka kenyang. Makan cuma sekali jadi kadang-kala. Karena yang tadi energinya lebih banyak. Tubuh kelaparan itu sebenarnya apa sih? Tubuh merasa kekurangan energi. Nah, coba ya ibu-ibu, bapak-bapak habis makan masih pengen cari manis-manis. Nah, pengen dessert, pengen buah, pengen manis-manis pokoknya. Nah, itu juga salah satu ciri tubuh kita sebenarnya kebanyakan glukosa. Tapi tubuh bilang masih kurang, Bu. Makan lagi. Buka dong kita kulkas, cari manis-manis, cari buah, cari ini, cari itu. Alasannya mulutnya nggak enak. Padahal tubuh kita sebenarnya ngasih alarm, energi belum cukup loh. Gitu. Jadi bisa nanti dicoba perbandingan antara lemak dengan karbohidrat itu harus mulai diatur. Kalau yang bingung ada satu aplikasi namanya Carb Manager. Carb Manager itu bisa install, jadi bisa tahu berapa sih kebutuhan, berapa beratnya karbohidrat, berapa beratnya lemak, berapa beratnya protein. Nanti ada pilihan, pilihlah yang keto atau carnivore, itu ada pilihannya bisa masuk. Nah, untuk anak-anak di sini yang sudah misalnya mulai mengalami gangguan menstruasi, perbanyak MCT. Karena MCT itu benar-benar lemaknya untuk vitaminnya tubuh kita. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang pertanyaan. MCT itu bagian terkecil dari kelapa. Jadi jangan salah beli, jangan beli VCO, karena VCO itu masih long chain. Kalau long chain itu bisa membuat jantung kita bermasalah. Harus MCT. Jadi kalau di buku-buku luar negeri mereka nyebutnya coconut oil. Di Indonesia salah kaprah semua ikutannya VCO. Ada yang benernya adalah MCT. Secara chemical itu berbeda banget. Sangat berbeda. Jadi jangan sampai salah. Karena kadang-kadang di sini kita terjemahnya bebas banget sampai salah. Oh, senang makan daging merah ya. Saya kata. Jadi gini, yang bahaya adalah dagingnya dicampur apa? Steak dikasih kentang. Nah, karena persaingan di dalam tubuh kita yang menang karbo duluan, Pak. Dagingnya keluar lagi dari BAB. Nggak diolah. Jadi rugi Bapak ngasih makan steak sampai 2 porsi pun kalau masih dikasih kentang nggak ada gunanya. Enggak, jangan. Betul sekali. Makanya nanti Bapak install yang namanya Carb Manager itu ketahuan.
Itu nanti akan terkejut tuh, ternyata kebanyakan selama ini kita makan karbo. Itu tinggal dimasuk-masukin kok. Itu gampang sekali, tinggal masuk-masukin. Atau kalau perlu nanti saya buatkan videonya cara memakainya. Itu caranya tinggal dimasuk-masukin, nanti bisa kelihatan. Dan itu berdasarkan berat badan dan aktivitas kita. Kalau kita lagi olahraga, jumlahnya pasti beda juga dengan kalau kita tidak olahraga. Boleh. Jadi gini, daging merah itu dikatakan berbahaya zaman dulu. Kita harus lihat dulu sumbernya dari mana. Apakah itu functional medicine atau conventional medicine? Functional medicine ilmunya masih 4 sehat 5 sempurna atau sudah yang baru? Conventional medicine. Masalahnya di sini, maaf kalau ada yang dokter, tapi tolong dikonfirmasi. Kurikulum kuliah kedokteran sampai detik ini berhenti di tahun 1990, tidak berubah-ubah. Ya, saya jelaskan ini ilmu-ilmu tahun 2010 ke atas. Ilmu baru. Jadi kemarin saya ke Singapura, dokternya lihat level kolesterol saya. Boro-boro dikasih statin. Saya cuma disuruh turunin berat badan aja. Daging merah yang tidak diizinkan adalah meltik. Meltik itu manis banget, enak banget emang. Jadi cari daging merah yang grass fed, bukan grain fed. Grass ya, rumput. Jadi sekarang udah mulai banyak karena permintaan banyak, jadi banyak harus cari yang grass fed meat. Jadi cari daging yang grass fed, bukan grain fed. Ini banyak di Tokopedia aja udah banyak banget sekarang. Grass fed meat udah banyak banget. Memang bagian tidak terbiasa rasanya kurang enak. Rasanya keras, rasanya segala macam. Tapi ini realnya. Sekarang udah dikasih macam-macam, jadi berubah harganya. Lalu daging putih. Nah, ini sebetulnya daging putih saya mengatakan boleh, tapi ada quote and quote-nya. Ayam itu banyak beberapa orang yang ternyata tidak bisa ayam. Ya, jadi kalau Bapak lihat TikTok saya, organ ginjal itu sebetulnya sangat sulit rusak. Tapi sekarang banyak banget organ ginjal rusak, itu kita perbaikinya cuma boleh makan daging sapi. Membaik banget. Yang tadinya hampir cuci darah bisa lepas dari cuci darah. Nah di sini kalau kita ke dokter nggak boleh daging merah, boro-boro nggak boleh. Waktu itu pas pandemi kita ke dokter jantung di sini, itu dokternya juga terkejut-kejut nggak boleh. Apain makan ini nanti sakit ini? Sakit apa sih? Gitu. Harusnya ditanya lagi sakitnya sakit apa? Laong di dalam sel kita dia cuma 3 step loh prosesnya Pak. Dia bukan banyak stepnya, jadi tubuh kita lebih ini. Kalau buku-buku terbaru untuk kanker itu yang diarahkan adalah makan daging. Buku-buku yang terbaru ya Pak ya. Jadi itu. Nah untuk ikan boleh pakai quote and quote lagi. Kenapa? Sekarang banyak merkuri. Yang semakin kecil ikan semakin boleh dimakan. Seperti misalnya ikan sardin itu kecil boleh, tapi ingat sardinnya sardin yang bukan pakai pengawet dan segala macam ya, itu boleh. Ikan teri boleh banget, tapi jangan campur nasi ya Pak, teri Medan makan sama nasi ya sama aja, beda guna. Itu boleh ikan-ikanan. Seafood juga boleh, bagus sebetulnya, cuma ya itu kita ini kalau Bapak Ibu tahu untuk mendapatkan ikan di Indonesia itu pakai proses lelang. Indonesia sering kalah lelang. Yang menang Jepang duluan, nah yang jelek-jelek dikirim ke kita. Akibatnya ya lebih baik lebih hati-hati. Memang bisa nanti proses detox tubuh dan segala macam, tapi kan biaya lagi ya. Gitu. Jadi itu poin-poinnya. Sakit jantung atau atherosclerosis itu penyumbatan, untuk yang belum tahu itu adalah pembuluh darah kita ada penyumbatan plak di mana-mana namanya. Itu cara periksanya bukan pakai kolesterol. Cara periksanya namanya CAC score. Silakan dicatat kalau mau cek nanti bisa cek CAC score. Jadi kita masuk ke mesin MRI, diperiksa seluruh tubuh untuk tahu berapa banyak sih penyumbatan dalam tubuh. CAC score. Nah, saya 300 ya.
CAC skor saya 0. Saya punya salah satu user karena saya punya komunitas. Komunitas saya itu udah dari 2018. Ada yang 500, CAC skornya 0. Justru ada yang kolesterolnya selalu pakai statin, kemarin baru datang ke sini, pakai statin, hari Minggu dia datang, dia kasih lihat hasil labnya. Saya nggak pernah stop yang namanya statin. Oke, saya lihat aja CAC skor. Saya nggak peduli deh nilai kolesterol Bapak. Saya pokoknya lihat, dan saya cukup shock. 1.800 siapa ya yang kemarin? 1.800. Bayangkan 0 berbanding 1.800. Saya nggak pernah kena obat anti kolesterol. Nah, itu pertama yang di sini tidak diinfokan cara mengecek plak. Kalau kita sedini sering cek plak, kita jadi tahu dong, mulai naik ada 10, ada 100, mulai naik kan? Nah ini masalahnya kita nggak dikasih tahu. Sekarang pertanyaan lagi, sering kita datang ke dokter, arteriosklerosis itu adalah penyumbatan, disuruhnya adalah pasang ring. Dokternya selalu kasih penghiburan, nggak usah takut, saya aja ringnya 4, bener nggak? Dokternya sendiri punya ring. Berarti dokternya nggak tahu gimana cara menyetop diri dari ring. Saya tahu. Makanya saya bisa ngomong, maksudnya saya 500, 300 pun ya ada kelihatan saya stroke, ada kelihatan otak saya mulai bodoh-bodohan gitu. Enggak. Nah, itu penyebabnya hanya 2. Yang pertama adalah kondisi yang disebut dengan insulin resisten. Yang kedua adalah inflamasi. Inflamasi itu sahabat tubuh kita. Tapi kalau keseringan itu menyebabkan plak. Inflamasi itu salah satu pencegahannya adalah menyetop makanan penyebab inflamasi. Nanti bisa Google namanya diet anti-inflamasi. Bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kayaknya belum ada. Diet anti-inflamasi. Di Indonesia yang menerapkan diet anti-inflamasi baru saya. Dan itu sering di-ban. Bolak-balik saya ngomong, bolak-balik di-ban. Ya biarin aja, buat lagi. Nah, diet anti-inflamasi itu yang nggak boleh apa aja? Selamat terkejut. Gluten, grain, karbo, sugar, telur, susu, kopi. Suka minum kopi? Atherosclerosisnya dari situ. Insulin resisten selama ini dicek? Dari situ. Jadi memang functional medicine itu enaknya apa? Kita ini diajarkan mengecek tubuh kita sedini mungkin. Jadinya kita paham. Berapa persen kah udah penyumbatannya, gimana memperbaikinya. Nah itu salah satunya. Tadi saya menyebut telur dan susu. Loh, itu kan katanya sehat. Ya, salah satu tes untuk mengetahui makanan inflamasi itu namanya IgG food. IgG food sayangnya di Prodia harganya 10 juta. Saya kayak ngajak bunuh diri aja kalau nyuruh, ayo udah semuanya anak-anak ini dites IgG food. Nggak begitu sebenarnya caranya, ada cara mudah. Stop itu semua makanan anti-inflamasi selama 1 bulan paling nggak. Lalu kan 1 bulan 30 hari ya. Hari ke-31 kita coba telur dulu. Selama 2 minggu. Kalau 2 minggu nggak ada masalah, berarti tubuh kita bisa menerima telur. Tapi kalau pada hari pertama kita memperkenalkan telur ke tubuh kita, mulai deh kentut-kentut, mulai deh yang namanya jerawat, mulai deh pusing dan segala macam, itu tadinya tubuh kita tidak bisa memakai telur. Dan saya memeriksa banyak IgG food, banyak yang nggak bisa telur loh. Memang semua bilang sehat, benar banget, tapi masalahnya aliran anti-inflamasi itu masih jarang banget. Lalu yang berikutnya susu, sama perkenalkannya juga gitu. Beruntunglah bagi yang punya anak-anak laktos intoleran. Itu beruntung banget karena anak-anak jadi terhindar dari susu. Susu sapi ya untuk sapi, bukan untuk kita. Susu itu di dalamnya ada yang disebut dengan laktosa. Laktosa itu gula juga, sama aja. Nah, jadi menjelaskan kenapa udah di ring kok kena ring lagi. Bukan dari lemak. Dari makanannya. Coba periksa, tiap pagi makan roti nggak? Gluten lagi. Makan sereal nggak? Ayo. Kan kita suka tuh ada sereal yang apa katanya Quaker oatmeal.
Ya kan, katanya sehat untuk jantung. Lah, bulan depan dia kena ring lagi. Itu aja, tinggal dilihat aja. Karena kita memang nggak belajar akarnya. Kalau kita datang ke dokter, dok, masa kita di ring? Gak apa-apa, saya juga di ringnya banyak kok. Dokter jantung nggak jarang loh ringnya, koleksi mereka. Mulai dari 1 sampai 4 tuh mereka punya. Jadi cari CAC skor pemeriksaan yang tanpa kontras. Kenapa bisa kolesterol tinggi tapi kok ini nggak pusing? Karena trigliserid saya rendah. Jadi cek kolesterol bukan cek HDL, LDL, bukan. Yang harus diperhatikan adalah trigliserid. Nanti masing-masing di rumah periksa trigliseridnya berapa, lalu cara ngitungnya begini. Trigliserid dibagi HDL harus di bawah 1,9 saja. Jadi kadang-kala kita suka bilang, nggak apa-apa, trigliserid saya kan batasnya kalau kata lab di sini nggak boleh di atas 150. Nggak apa-apa, trigliserid saya baru 140 kok, nggak apa-apa. Tapi cek buru-buru HDL-nya, HDL-nya 30. 140 bagi 30 berapa? Ayo, udah 4 something. Itu yang bikin ini sakit, pusing kepala. Jadi trigliserid, bukan HDL, bukan LDL. Trigliserid dibagi HDL. Ya, kalau Bapak sering pusing, cek trigliseridnya berapa secepatnya. Karena memang betul sekali itulah yang membuat stroke. Nah, sama ini kan kita tahu-tahunya udah mendadak stroke, benar kan? Tapi pernah nggak dikasih tahu penyebab stroke itu nilai trigliserid? Orang-orang cuma bilang nilai kolesterol, salah banget. Saya 300 loh. Sayangnya saya nggak pasang video mama saya. Mama saya 77 tahun. Sebentar, mungkin ada saya kasih lihat sebentar. Ini saya lagi ke Bandung, saya memperlihatkan mama saya. Saya naik kereta api ke Bandung, yang menjemput bukan supir. Saya 50 tahun, yang jemput mama saya yang usia 77 tahun. Sebentar. Nah, 77 tahun. Kolesterol tinggi, rambut masih hitam. Nanti saya akan nah, belum keriputan, masih awas, masih bisa nyetir. Jadi memang kayaknya kebolak-balik ya, bukan kebolak-balik, ilmu kesehatan itu harusnya maju. Sayangnya memang di sini kurikulum cuma sampai 1990, nggak dirubah-rubah. Bisa tanya yang lagi sekarang kuliah, kurikulumnya tahun berapa sih? 1990. Nah, akibatnya di situ. Tidak ada perubahan sedikit pun. Coba cek, sekarang kita kalau hipertensi, minumnya amlodipin. 30 tahun yang lalu, mama kita minumnya apa? Amlodipin juga. Nah, gimana sih ceritanya? Zamannya dulu telepon tuh masih telepon rumah. Sekarang udah pakai handphone. Tapi kesehatan katanya nggak boleh ada perubahan. Enggak. Jadi justru kalau diabetes, boleh nggak sih olahraga? Itu dulu. Dokter nyuruhnya olahraga. Silahkan olahraga kalau mau kena stroke. Bayangin, orang diabetes itu pembuluh darahnya full gula. Bapak Ibu pasti tahu dong kalau kita mau masak, mau mengentalkan kuah pakai apa? Maizena. Maizena itu gula. Pembuluh darah kita lagi banyak yang bikin kental. Nah kok disuruh olahraga, jantung kayak apa tuh mompanya? Nanti akibatnya jantungnya bengkak. Datang lagi ke dokter. Dok, jantung saya bengkak. Udah pakai obat. Nah, gak boleh loh olahraga. Cuma boleh jalan. Gak boleh olahraga. Ini kita habis dari dokter semangat. Olahraga, wah segala macam dilakukan. Bisa kena stroke. Jadi itu harus hati-hati. Lalu, pola makan tidak diarahkan ya memang tidak. Seperti itu tadi, itu functional medicine memang mengarahnya cuma tadi, makan sama suplemen, udah. Beda, dokter pasti tidak akan mengarahkan stop karbo, tidak akan mengarahkan apalagi makan daging. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak penasaran, banyak banget yang diabetes lepas obat. Bahkan ada yang suntik insulin, lepas suntik insulin. Itu banyak reviewnya di saya. Ada beberapa yang di-ban. Yang tadinya diabetesnya udah tinggi banget pun bisa sembuh.
Bisa. Ini pola makan dan memang ada suplemen ya. Ada suplemen yang dipakai untuk memperbaiki diabetes itu organ-organ udah rusak soalnya. Jadi organ-organnya diperbaiki. Oh, insulin resisten itu adalah kondisi tubuh 5 sampai 10 tahun sebelum terjadi diabetes. Jadi kalau anak-anak ini banyak loh yang udah insulin resisten. Apa sih insulin resisten? Pada saat kita makan karbohidrat, tubuh kita tahu banget kalau karbohidrat itu atau glukosa itu berbahaya. Lalu si pankreas, Allah tuh hebat banget, menyuruh membuat yang namanya insulin. Jadi sebetulnya kalau kita makannya kecukupan, nggak akan bahaya karena pankreas keluarin insulin. Gunanya insulin apa? Ngedorong gula-gula kita masuk ke dalam sel. Jadi dari pembuluh darah masuk ke dalam sel. Disimpan gulanya di situ untuk energi. Sialnya kita kan makan glukosanya luar biasa. Udah tadi makan nasi, pakai sayur, pakai kecap, pakai kerupuk. Nah itu semua udah karbo loh. Lalu pakai apa lagi? Tutup dengan buah, pakai dessert, semua karbo. Lalu minumnya boba. Itu semua karbo. Nggak ketemu protein, nggak ketemu apa-apa, begitu aja. Lalu apa yang terjadi? Insulin kerja keras untuk mendorong karena dia tahu gula kelamaan di pembuluh darah membuat si orang ini stroke. Saya bantu, saya dorong. Tapi sel juga punya keterbatasan, dia nggak mau tiap kali terima yang namanya insulin. Sel menutup diri. Ada sel menutup diri, itulah kondisi insulin wirawiri. Sel yang ini nggak mau, pindah lagi, sel ini nggak mau lagi, pindah. Terus dia wirawiri, dan itulah kondisi yang disebut dengan insulin resisten. Ciri-ciri insulin resisten, hipertensi. Hipertensi itu bukan gara-gara kebanyakan garam, bukan banget. Bukan gara-gara stres, ya salah satunya. Tapi itu sebetulnya alarm tubuh kita sudah mulai insulin resisten. Insulin resisten nggak diperbaiki, selangkah menuju ke diabetes. Caranya menghitung tensi bukan dengan cara udah keluyuran ke sana kemari cek tensi, bukan. Cek tensi yang paling benar adalah bangun tidur, sebelum kaki turun dari tempat tidur, cek tensi. Kenapa? Karena tensi itu sangat berpengaruh dengan gravitasi juga. Jadi cek tensi itu pagi-pagi. Ya. Jadi udah menjelaskan ya insulin resisten. Ya. Jadi kita sebetulnya udah dikasih kok. Allah itu menciptakan kita penuh dengan alarm. Cuma kita kadang-kala nggak paham alarmnya. Pagi-pagi kita cek tensi di atas 129, itu sudah berarti masuk ke insulin resisten. Atau paling gampang lagi kalau untuk perempuan, cek pinggang di atas 80 cm, artinya insulin resisten. Tapi bukan berarti yang kurus nggak insulin resisten ya. Harus cek tensi juga. Banyak yang kurus tensinya tinggi, sama aja. Bapak-bapak di atas 100. Itu ciri-ciri yang bisa dipakai. Apa sih penyebabnya PCOS? Insulin resisten. Penyebab insulin resisten apa? Insulin kebanyakan. Penyebab insulin kebanyakan apa? Karbohidrat. Itu gampang banget. Selama ibu menyetop, bukan cuma mengurangi ya, karena tubuh kita nggak ngerti arti kurang. Selama kita menyetop insulin, menyetop karbohidrat, insya Allah bisa sembuh. Memang sih ada beberapa suplemen, kayak magnesium, vitamin D, DIM, itu ada beberapa suplemen, tapi kan saya nggak bahas suplemen. Mulai dari pola makan juga bisa. Banyak banget yang PCOS bisa disembuhkan. Jadi PCOS benar banget itu juga alarm untuk para wanita. Salah satu alarm wanita menstruasi berantakan. Salah satu alarm pada wanita pada saat usia di bawah 45 udah menodini. Itu juga insulin resisten. Jadi insulin resisten itu menyebabkan 20 jenis minimum penyakit. Salah satunya kanker. Hati-hati. Jadi bukan diabetes yang kita takutin, yang kita takutin insulin resisten. Kalau kita lihat orang tua udah mulai pikun segala macam, coba kasih nasihatnya, mah coba stop dulu deh makan karbonya. Dia lepas karbo, otaknya cerdas lagi.
Karbo yang diizinkan oleh tubuh itu cuma 2 sendok teh. Bumbu aja udah ada karbonya kan bumbu. Ya udah bumbunya bonus aja, nggak apa-apa kasih kecap boleh lah apa. Tapi main produknya tetap harus karbo sama lemak. Lemaknya dari mana? Pakai MCT. MCT itu ini lemak. Jadi bukan bayangannya gaji, bukan. Tapi ini MCT. Cari yang masih ada di kapsul karena dia sangat pendek chainnya. Jangan sampai berubah. Jadi ada MCT yang bentuknya cairan itu udah berubah biasanya chainnya. Jadi harus yang bentuk-bentuk kapsul. Tidak Bu, bisa sampai 15. MCT itu sekarang di luar negeri lagi digunakan untuk pengobatan kanker. MCT ditemukan pertama kali untuk anak-anak autis. Anak-anak autis, kan mereka tremble terus ya. Itu ditenangkannya dengan menggunakan MCT ini. Sayangnya di sini memang nggak dikenal sama sekali. Kalau baca beberapa buku kanker, MCT ini salah satu obat untuk kanker. Jadi betul tadi yang Bapak bilang mungkin protein berbahaya untuk kanker. Iya, tapi lemaknya nggak berbahaya. Makanya pola makannya kalau kanker di saya dirubah pakai ini. Cara saya waktu kanker untuk memperbanyak lemak tubuh gimana? Puasa. Puasa itu tubuh kita nggak puasa. Tubuh kita akan membuat lemak. Kita makan MCT banyak banget. Ya, jadi itu caranya. Nah, proteinnya bebas sekenyangnya. Kalau masih ragu, pasang yang namanya Carb Manager. Ada aplikasi bagus namanya Carb Manager. Carbo, Carb Manager. Carb Manager. Bentuknya gambarnya ada M gitu. Jadi nanti di situ kita sama-sama bisa lihat berapa kilo sih anak saya, berapa gram, itu bisa banget. Lemak nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik. Lemak buruk itu sebetulnya omega 6. Tapi selama kita masih udah konsumsi omega 3, itu terakumulasi nggak apa-apa. Fish oil ada omega 6-nya nggak boleh. Hanya boleh omega 3. Dan kalau omega 3 itu harus dilihat yang DHA-nya lebih tinggi daripada EPA. Nggak boleh sembarangan minum begitu aja, harusnya DHA-nya lebih tinggi. Karena DHA lebih cepat masuk ke otak. Sekarang suka dengar suplemen yang namanya liposomal. Karena suplemen yang katanya bisa masuk ke tubuh kita namanya liposomal. Lipo itu apa? Lemak. Jadi mereka pakai antrian lemak, pakai lemak yang mengantarkan ke dalam tubuh. Vitamin D yang bagus, vitamin D yang bentuknya minyak. Jadi sekarang ini sebetulnya kita secara nggak langsung udah mulai memang mengadop ke konsumsi lemak, cuma di Indonesia masih tidak diizinkan. Karena ya itu detailernya statin, Lipitor, simvastatin dan segala macam itu detailernya canggih-canggih. Kalau orang bisa beli suplemen, nggak ada kasih detailer ke dokter. Situ. Jadi ibu nanti install Carb Manager, cari yang bagian keto atau carnivore. Kalau masih tetap mau konsumsi karbohidrat, silahkan. Tapi biasanya nanti di aplikasi itu dikasih tahu karbohidratnya dari sayur. Kalau anak-anak yang suka sayur nggak usah dipaksa, karnivore aja langsung. Shirataki yang boleh cuma yang basah. Bukan yang kering, bukan fukumi ya. Kalau fukumi itu, shirataki itu dasarnya basah. Jadi gimana caranya dia menjadi kering, dikasih karbo. Jadi kenapa saya kok udah makan fukumi tetap diabetes? Ya iyalah salah. Kalau usul saya sih kalau awal-awal udah jangan dulu lah. Nanti kalau udah benar baru. Yang basah. Yang basah benar. Ya. Estrogen, estradiol namanya, estradiol, progesteron, DHEA. Master ngebuat hormon itu kolesterol. Selama kita kolesterolnya jelek, hormonnya jelek. Ini saya punya satu gambar ya. Kita lihat dulu di sini. Gimana sih hormon ada di tubuh kita?
Mungkin kurang jelas. Oke, ini yang membuat wanita bisa hamil, bisa menstruasi dan tidak itu adalah yang namanya progesteron, ya, dan estradiol. Estradiol itu estrogen, itu hormon untuk menstruasi. Estradiol dan progesteron. Kita lihat siapa yang ngebuat. Ini bentuk tingginya ya. Progesteron di sini, estradiol di sini. Siapa yang ngebuat? Lihat paling atas. Saya besarkan ya. Kolesterol. Nih, ini konsepnya. Kolesterol itu ngebuat hormon di tubuh kita. Kalau kita cegat yang namanya kolesterolnya, hormonnya nih nggak bagus. Nah, kenapa anak-anak kok bisa ada PCOS-an akut kolesterol? Coba periksa. Makanya sayur melulu. Kan mereka sekarang suka mengikuti sayur melulu, buah melulu, ya akibatnya bisa menjadi insulin resisten, kolesterolnya nggak hadir. Jadi ini yang diperiksa. Yang diperiksa adalah progesteron dan estradiol. Dari situ dan DHEA yang tadi saya sebut nih, DHEA. Cara lihatnya bisa dilihat ini, DHEA dia akan turun membuat andro membuat estrogen. Estrogen itu estradiol. Bu, ibu nanti install Card Manager, biar Card Manager yang marahin ibu deh. Ibu pasang banana gitu, langsung nanti si aplikasinya kasih tahu nggak boleh. Nah, pasang aja itu, aplikasi itu bagus banget. Yang boleh berry dalam jumlah sangat terbatas, berry yang boleh, cherry dalam jumlah sangat terbatas, strawberry, makanya saya nggak mau kasih tahu seberapa banyak karena waktu itu anak saya beliin berry, dia makan 1 kotak, terus besoknya dia laporan gula saya naik, saya sendiri 1 kotak dihabisin. Ibu cek triglycerid ibu. Ibu cek triglycerid ibu. Cek fatty liver ibu. Biasanya orang-orang makan buah, fatty livernya tebal. Triglyceridnya juga tebal, suka pusing kepalanya. 4 sehat 5 sempurna zaman dulu, belum ada handphone, belum ada Gojek. Oke, kalau sebetulnya ada beberapa ini ya, ada beberapa cara. Yang pertama biasanya pola makan harus dirubah dan suplemen. Tapi pola makan untuk orang yang sudah terlanjur diabetes harus cek fungsi ginjal dulu. Karena nggak jarang kita pakai metformin, suntik insulin, pakai glimepirid, itu hanya akan merusak ginjal kita. Jadi saya mau tahu sebagai, nah fungsi ginjal itu namanya ceknya adalah ureum, kreatinin, LFG. Mau tahu LFG saya berapa? 107. 107 itu sama dengan orang usia 30 tahun. Ayo, itu saya kasih lihat sih, tapi terus di-ban sama TikTok. Dokter-dokter komplain. Nah, jadi periksa dulu. Nah, kalau, jadi ada 2 bagian. Kalau ginjalnya bagus, langsung pola makannya lebih baik karnivor. Dan harus ada suplemen pendukung ya. Karena nggak boleh sampai nanti dia shock badannya. Suplemen pendukungnya mulai dari vitamin D, probiotik, glutathione, berberin, alam, magnesium, ashwagandha. Nah, terus kalau yang ginjalnya sudah jelek, perbaiki dulu ginjalnya secepatnya. Baru-baru ini saya dikasih tahu ada orang usia 66 tahun, ginjalnya udah 40 something, barusan kami cek lagi udah 80-an, 85 masa. Bayangin, udah tua kok, bukan masih muda, bisa diperbaiki. Jadi itu, pokoknya semua orang diabetes sebelum melakukan treatment cek dulu ginjalnya. Ginjal bagus, nah ini kesalahannya waktu mungkin ada yang tahu grup keto buru-buru ikutan keto tanpa periksa ginjal, yang ada ginjalnya makin rusak. Cek dulu, begitu ginjalnya jelek di bawah 50, kita perbaiki dulu ginjalnya. Nanti ginjalnya udah bagus, diabetesnya membaik. Jadi ada tahapannya, gak bisa langsung, karena untuk makan seperti ini memang perlu kekuatan ginjal.
Tapi bukan merusak ginjal ya. Ingat, saya karnivor. Saya nggak makan sayur, nggak makan buah. Saya karnivor. Gara-gara penyakit saya karnivor. Ginjal saya 107. Sama dengan orang usia 30 tahun. 10.000 IU minimum. Kalau ibu bingung nanti bisa hubungi Mbak Lisa deh, bisa dibantu. Bisa dibantu kok. Jadi karena kita memerlukan pantauan tiap hari. Yuk, yang pengen memperbaiki diabetes bagi diri sendiri atau orang tua, caranya sekarang kita makan hari ini, suplemen hari ini, besok pagi harus cek gula sebelum turun dari tempat tidur. Cek gulanya berapa. Harus makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Kalau nggak turun, biasanya tim saya akan bantuin, oh begini, begitu, ada cara-caranya. Harus makin turun secepatnya. Kalau yang udah ada ciri-ciri kanker atau orang tuanya punya kanker, kita harus waspada. Caranya, setiap bangun tidur nggak boleh gula di atas 100. Bayangkan, nggak boleh di atas 100. Besok pagi rame-rame cek yang ditusuk di sini loh, nggak usah ke lab. Ya, kalau di atas 100 itu cikal bakal ada kanker. Hati-hati. Kalau udah ada kanker, beda lagi. Kita ngobatinya sampai ke kanker-kankernya. Beda lagi memang. Kalau functional medicine, belum tentu suplemen itu sama. Jadi sama-sama diabetes, kita cari akarnya. Apakah diabetesnya dia itu gara-gara pola makan atau gara-gara penyakit lain? Nah itu suplemennya bisa beda-beda. Jadi kalau ini nanti hubungi Mbak Nisa aja. Triglycerid yang pasti nggak boleh makan buah sama madu. Karena itu adalah mengandung gula lagi ya. Oh, sayur sih boleh aja, cuman ada batasan. Yang pasti sayur yang nggak boleh sayur hijau. Sayur hijau itu mengandung oksalat. Oksalat itulah yang membuat batu ginjal. Ayo, siapa yang udah di laser batu ginjal? Loh, kok muncul lagi? Ya makanya sayur hijau. Jadi sekarang terjawab ya kenapa bolak-balik sakit. Sayur boleh, sayur wortel, sawi putih, toge. Ayo ada bilang bingung lagi makan apa? Toge boleh. Sebelum jadi kacang hijau ya, toge dulu. Terus sawi putih, wortel, cauliflower. Nah kalau yang tadi ibu ada yang pengen mengganti nasi, cauliflower. Kembang kol itu dipotong-potong, terus udah gitu kalau mau di blender boleh. Jadi nanti kan dia meningkal kecil, nah itu terus udah gitu dikasih santan, jadi nasi uduk. Kalau saya kembang kol dipotong-potong terus udah gitu masuk ke blender nanti jadi kecil-kecil, nah itu bisa masak macam-macam, bisa buat nasi goreng, pakai kembang kol, bisa buat nasi uduk, atau cuman direbus aja pakai kaldu udah enak. Nah, itu salah satu. Besok pagi cek gulanya berapa. Besok pagi yang harus dicek itu adalah gula sama tensi. Tekanan darah rendah itu sebetulnya ada masalah di hormon. Nama hormonnya adalah adrenal. Nama penyakitnya namanya adrenal fatigue. Adrenalnya kecapean. Nah, jadi biasanya itu memang untuk atlet-atlet terkena itu. Lagi-lagi perbanyak kaldu, perbanyak vitamin C, perbanyak lemon, vitamin C dari lemon. Jadi pagi-pagi buat larutan lemon itu untuk meningkatkan tensinya. Sangobion segala macam boleh aja. Tapi sebetulnya solusinya adalah kenapa bisa terjadi tensinya rendah? Adrenalnya capek. Adrenalnya kenapa capek? Kurang makan daging. Suka makan daging nggak? Suka. Tapi dicampur sama nasi. Ya nanti diatur. Ya. Tapi coba diperbaikin itunya bisa. Karena anemia terus-terusan juga nggak bagus. Jadi, kenapa negara-negara tertentu mulai menerapkan functional medicine? Karena mereka insurans juga sama insurans kesehatan, tapi mereka nggak mau punya utang segitu banyak. Pintar mereka. Kebayang nggak sih 30 tahun lagi kayak apa negara kita? Jadi yuk kita jaga mulai sekarang. Masih ini terlalu luas pikirannya. Cuma ya kasihan juga kalau bapak mau anaknya nanti kayak saya nggak di Indonesia ya nggak apa-apa. Tapi kesepian loh pak. Saya bolak-balik nangis sendirian nggak ada anak-anak di sini. Ya jadi
Memang daging mahal, saya akui mahal banget, tapi sakit lebih mahal. Apalagi kalau sakitnya itu ternyata kita harus tiduran, nggak bisa kerja, emang enak. Saya udah kapok deh, melalui masa itu saya udah kapok sama lagi. Jadi gini Bu, tubuh kita ini tidak mengerti arti sedikit. Seperti tadi saya bilang, ibu makan gluten, sedikit pun tetap aja kan tubuh kita memprosesnya gluten, tetap keracunan. Apalagi udah autoimun, udah bahaya Bu. Terus dilakukan gitu, itu biasanya berseberangannya langsung dengan tetanggaan, langsung dengan yang namanya cancer. Jadi nggak bisa, memang harus stop. Memang susah banget, tapi ya mau gimana? Nanti ibu akan terbiasa kok. Cuman masa sakau itu 2 minggu pertama. Masa sakau 2 minggu pertama itu saya biasanya dulu sih saya ngurung diri di kamar. Karena sakau, bener-bener pengen. Yang tadinya saya nggak suka makan roti, tiba-tiba jadi pengen makan roti gara-gara di stop. Itu yang harus kita lawan, betul-betul kita lawan. Nah, itulah kenapa memang saya ada suplemen-suplemen untuk ngebantu tubuh melawannya. Sakau itu memang gak enak, melawannya itu masih susah banget. Tapi kalau udah autoimun, sayangin badannya Bu. Itu udah alarm paling tinggi untuk segera diperbaiki. Ibu autoimun apa? Psoriasis, oh ya. Ya, udah mohon maaf tidak ada cara. Selain memang, apalagi kalau udah kena tulang udah berat Bu. Ya, jadi berlipat-lipat. Jadi ingatnya adalah saya merusak badan saya seumur hidup. Ya, sekarang saya perbaiki. Bisa kok. Kita ada beberapa orang psoriasis bisa sembuh, tapi ya itu perjuangan nangis benar. Saya sih nggak mau kasih basa-basi, itu benar-benar nangis. Suami saya saksi banget gimana saya milih makanan, kadang-kala ditimbang kalau lagi ngikutin yang timbangan, kadang-kala semua lagi pesta makan ini itu saya sendirian nggak makan. Kalau psoriasis itu nggak kayak lupus ya. Lupus itu bisa bengkak muka, itu saya ngalamin semua Bu. Bengkak muka terus sampai wah kalau tiroid itu masalahnya kemudi lah. Nah itu ibu sebetulnya cuma masalah fisik ya kalau psoriasis. Jadi ayo bisa Bu. Kalau ibu ini kalau yang mau menghubungi saya bisa WA. Itu bukan saya, nanti ada tim yang bantu. Itu nanti akan dibantu oleh timnya saya lagi. Bisa WA 0818 115353. Itu bisa tanya-tanya, jadi bisa gabung ke WA saya, nanti minta gabung ke Telegram. Kalau di Telegram saya jawab langsung, bisa. Jadi silakan kalau mau tanya-tanya segala macam. Ini khusus untuk kanker payudara dan ovarium. Penyebabnya adalah estrogen. Jadi ibu harus menjaga estrogen ibu tidak boleh terlalu tinggi. Caranya, tadi pola makannya salah satu ibu nggak boleh soy. Telur juga estrogennya tinggi. Ya, kedelai nggak boleh, telur. Lalu ibu jangan pakai pengawet-pengawetan. Pengawet skincare, pengawet sabun, pengawet apapun itu akan membuat estrogen ibu naik. General secara cancer hidupnya pakai apa? Apa tadi? Gula, bener. Sel kita, tadi kan cerita nih, insulin dorongin gula masuk ke sel. Sel kita, kalau kebanyakan gula, dia menjadi sel cancer. Jadi ibu wajib per 2 jam setelah makan cek gula. Kalau gulanya di atas 100, itu udah alarm, nggak boleh. Jadi ibu mau makan apapun boleh, tapi gula tidak boleh di atas 100. Wajib pantau HbA1c, wajib pantau yang namanya trigliserid, nggak boleh tinggi. Trigliserid tinggi artinya fatty liver kita ada masalah. Itu. Jadi makanannya kita stop. Berikutnya lagi, cancer itu hanya akan hidup dengan situasi kita hipoksia. Hipoksia itu apa? Kekurangan oksigen. Bukan kita terapi oksigen, tapi ada satu teknik yang namanya bor, itu kita sering-sering tahan nafas. Dengan kita tahan nafas sampai kelaparan, nih anak-anak renang nih bagus nih, anti cancer. Sampai kita tahan nafas yang badannya menggap-menggap lapar, akan oksigen, itu sama juga dengan mematikan si cancer.
Jadi ibu tiap pagi tahan nafas. Mulai dari 10 hitungan, bangun tidur 10 hitungan. Besok 5 kali ya Bu. Besok pagi coba 15 hitungan. Lama-lama ibu bisa nyelam. Tapi itu benar-benar bagus. Jadi perenang itu juga bagus karena salah satunya dia menahan nafas. Jadi bukan perbanyak oksigen, tapi tahan nafas itu paling gampang Bu. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, di dalam tubuh kita ada kendaraannya kanker. Siapa kendaraannya kanker? Namanya kelenjar getah bening. Getah bening itu salah satu cirinya di sini semua bengkak. Kalau kita lagi demam atau apa, nah itu artinya lagi ada penumpukan di sini. Kelenjar getah bening ini beda dengan pembuluh darah. Pembuluh darah itu 2 arus. Kalau kelenjar getah bening 1 arah. Nah, ini yang susah. Saking cuma 1 arah dia gampang mampet. Kalau dia mampet artinya ada kanker lagi mampet. Jadi tugasnya kelenjar getah bening itu cuma dia patroli di seluruh tubuh, di mana ada kanker didekatin. Ada kanker lagi didekatin. Terus dibawa nanti dibuang oleh tubuh kita. Ibu harus sering-sering memperlancar kelenjar getah bening. Cara memperlancarnya dengan cara boncing. Boncing itu pakai kayak trampolin, loncat-loncat. Jangan diketawain ya anaknya kalau ibunya loncat-loncat. Loncat-loncat, itu trampolin. Atau duduk di bola yoga, goyang-goyang. Itu trampolin. Atau pakai alat seperti itu alat untuk goyang-goyang badan. Itu, jadi itu paling utama juga. Pokoknya kita itu kan sekarang kebanyakan duduk. Padahal harusnya kita tubuhnya tuh. Jadi pada saat kita naik ke atas, itu gravitasi akan menarik yang namanya limfatik. Jadi ibu sekarang kalau ibu udah pasti harus musuhan tuh yang namanya gula ya. Cek kemana-mana bawa alat gula. 2 jam kemudian harus di bawah 100. Olahraga itu bagus karena dia akan mensirkulit yang namanya estrogen. Caranya sebenarnya kalau mungkin udah nggak biasa olahraga, yang penting tiap hari kita harus jalan sebanyak 5.000 langkah minimum. Tapi bukan outdoor ya. Kalau outdoor sekarang lagi banyak polusi, nanti masalah baru lagi. Jalannya di jalan dalam rumah pakai treadmill bisa. Oh, MCT itu maksimum seberat badan kita. Tapi dalam gram. Jadi misalnya gini, kita berat badannya 50 kg, berarti boleh mengkonsumsi MCT per hari 50 gram. 1 MCT tadi itu 1200 mg. Jadi masih bisa sekitar 35-an sehari. Iya, tapi sebetulnya sih mulai dari sehari 3 dulu, nanti naik gitu. Anak makin kecil kasih MCT 1 tiap hari. 1 dulu. Kalau masih 1 tahun ya, nah makin gede makin tambahin. Karena itu benar-benar bagus. Iya sesuai. Karena itu untuk otak dia, benar-benar bagus untuk otak. Semua susu pasti ada laktosanya. Dia mau bilang bebas laktosa, itu BS. Ya, itu aja. Jadi sama aja kayak misalnya ibu makan nasi, bebas karbohidrat itu BS. Ya. Nggak ada yang begitu. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Kalau masih ada pertanyaan kita bisa ketemu di Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.